Indra, yo diskusi dengan baik lah, yo. Iya, bentar. Kustel lo sebentar. Biar enak diskusi. Kenapa sebuah argumentasi dibalas dengan yang namanya persekusi? Itu terjadi terus-menerus di Indonesia ini. Di mana? Di Papua. Oke, nih saya kasih contoh, tenang. Saya kasih Anda contoh. Pernah dengar Gracia Pelo? Pernah dengar? Nggak kedengeran? Kenapa? Nggak pernah. Tidak pernah. Makanya Anda katakan di mana? Oh, yang ada aku dengar di Tolikara. Orang lagi sembahyang Idul Fitri dibakar masjid-masjidnya. Ngarang bebas aja deh ini. Gini, dengarkan dulu ya Gun Saleh. Makanya kita kalau ngomong tuh gantian. Kita tidak membahas mengenai hal-hal yang di luar dari pokok bahasan. Saya kasih contoh. Anda pasti pernah dengar YouTuber Islam yang membahas agama Kristen? Ada. Banyak ya. Nah, kemudian itu memantik reaksi. Muncul YouTuber Kristen juga yang membahas agama Islam. Tetapi sayangnya YouTuber Kristen ditangkepin polisi. Yang Islam kan ada juga ditangkap. Yang Islam juga ada ditangkap. Siapa? Macam yang almarhum itu yang orang Manado itu kan ditangkap. Iya, itu karena supaya polisi tidak terkesan tebang pilih. Saya ceritain masalahnya nih, biar Anda paham gini. Dulu, tapi ini perlu diingat, Yahya Waloni bukan YouTuber. Yahya Waloni itu sama sekali tidak punya account atau channel YouTube. Dia hanya ngisi ceramah, ngisi dakwah, ada orang yang rekam. Ya kan? Ada orang yang rekam, kemudian diupload di media sosial. Nah, kemudian video-videonya itu meresahkan, kemudian ada yang melaporkan itu ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Namanya Pak Alfred Esra Soru. Dilaporkan resmi. Dan Joshua Tewu. Tetapi tidak pernah ada polisi mau menanggapi laporan itu. Nggak pernah ada. Lalu muncul reaksi seorang YouTuber. Namanya Muhammad Kece. Nah, lalu orang Islam seperti biasa, resah gundah gulana akibat itu. Dibikinlah laporan polisi. Langsung sergap ditangkap, gercep, gerak cepat. Nah, biar polisi nggak tebang pilih, Yahya Waloni juga ditangkap lah. Saya tahu politiknya polisi tahu, ngerti. Semua orang tahu, semua masyarakat tahu. Ya, ada yang ditangkap kan? Iya, biar ada imbang-imbangannya. Nah, lalu bagaimana vonisnya? Vonisnya bagaimana? Vonisnya MKC divonis 10 tahun. Yahya Waloni yang melakukan hal yang kurang lebih sama divonis 5 bulan. Itu yang terjadi di negara kita. Yang salah hakimnya apa ajarannya? Salah hakimnya, salah masyarakatnya. Kalau Yahya Waloni nanti divonis banyak 10 tahun juga, umat Islam akan marah-marah. Lagian hakimnya Islam. Makanya saya bilang, gini ya Gun Saleh, kalau kita mau bicara yang normal-normal nih, ada salah satu pasal di dalam KUHAP kita. Hakim tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan hakim itu. Sebenarnya itu adalah satu ayat yang bagus supaya hakim itu bisa netral. Nah, dalam peradilan undang-undang penistaan agama, bagaimana kita mau dapatkan putusan yang netral? Terdakwanya Kristen, menista agama Islam, hakimnya Islam. Ya pasti hakimnya hati-hati. Putusannya pasti nggak bisa netral. Ya, maka itu dirimu pulang kemari biar kita bahas itu. Pulang.
orang-orang Kristen boleh berbicara tentang agama Islam seperti orang-orang Islam boleh berbicara tentang agama Kristen. Saya nggak perlu, saya harus lari dari persekusi orang Islam. Sekarang kenapa orang Islam membahas Kristen itu tahu, Edis, kenapa? Karena ajaran agamanya memang seperti itu. Ajaran agamanya, kalian itu pencuri nama rumah ibadah gereja. Buka, di ayat berapa ada tulisan gereja di kitabmu? Kok gereja sih? Di ayat berapa surat Markus, Paulus, Spiritus, apa saja yang ada tulisan GEREJA? Silakan. Dalam terjemahan nggak ada. Jangan kau jadi pencuri. Kenapa Anda katakan kami jadi pencuri? Untuk apa Anda ambil kata gereja di surat Al-Hajj ayat 40? Anda taruh dia menjadi rumah ibadah Anda. Enggak malu Anda. Maka itu kami nyinyirin Anda jangan jadi pencuri. Tidak, nggak ada itu isunya, nggak ada. Sejak kapan isunya orang Islam mempermasalahkan kata gereja? Nggak ada. Jadi untuk apa Anda tuliskan kata GEREJA itu di rumah ibadahmu? Kok nggak kau tulis saja kuil atau kelenteng atau kedai kopi? Kenapa gereja? Dari mana kau sumber kata itu kalau bukan dari Al-Quran? Nggak malu kalian. Dari mana gereja dari dalam Al-Quran? Surat Al-Hajj ayat 40. Buka. Al-Hajj ayat 40. Baik. Coba. Anda buka itu dari mana? Kalau Anda yang buka. Kan di surat Al-Hajj ayat 40 ada tertulis gereja, ada kuil, ada udah. Sekarang Tenang. Gantian dulu ya. Gini. Kata gereja. Nah, pertanyaannya tahu. Edis tahu apa yang ingin ku Anda tanyakan? menuduhkan kepada saya bahwa kami mencuri sebuah kosakata dari dalam Al-Quran. Baik, saya jawab. Kata gereja itu bukan asli bahasa Indonesia. Kan lihat nih kelakuannya kan? Ya, aku minta ayat di Alkitab yang ada tertulis GERJA mau Gak ada. Tidak ada. Jadi kalau nggak ada tuh apa kalian taruh di rumah ibadah kalian? Untuk apa? Memangnya aturannya harus begitu? Kalau nggak ada kata itu maka nggak boleh ada di gereja. Aneh-aneh saja. Ini argumen macam apa? Malu comot-comot. Ini salah satu kecacatan berpikir. Ketika tenang, gantian Gun Saleh, tenang, biar enak kita diskusinya, oke? Kata gereja itu orang Kristen mendapatkan dari mana sehingga menulis di rumah ibadah dia menjadi gereja. Baik, saya patahkan dulu argumen Anda satu persatu. Ini merupakan kecacatan atau logika yang salah. Dia berpikir begini, tidak boleh pasang sebuah label kalau tidak tertulis di Bible, di Alkitabnya. Ini logika macam apa? Ada salah satu nama gereja. Ini mohon maaf nih, saya harus nyebutin nama gerejanya. Gereja namanya GMS. Coba cari GMS di Bible, ada nggak? Ya nggak ada. Logikamu gimana? Masa gara-gara nggak ada dalam Bible lalu kita nggak boleh kasih merek itu? Ada saja. Logika macam apa sih? Umat Islam, aku sembahyang ke rumah ibadahku, tertulis masjid ada, tertulis di Al-Quran bahwa rumah ibadahku itu bernama masjid. Yang aku ingin tahu, rumah ibadah kau itu kok ditulis gereja? Nggak malu kau mencuri-curi dari ayat kami? Nah, jawab. Ayatnya. Baik, kita akan telusuri asal usul kata gereja. Jadi begini. Ayatnya aku kasih. Itu 1400 tahun yang lalu sudah ada tertulis gereja. Yang kutanya, di Alkitabmu yang kau bilang duluan ada abang, adik. Buka ayat berapa? Mulai Spiritus, di Paulus, di Sagittarius, tahu buka. Sudah? Tenang. Jangan marah, jangan emosi. Roh Islamnya dikeluarkan dulu. Spirit Islamnya itu dibuang dulu biar nggak marah, biar nggak kejang begitu. Tenang, tarik napas. Mana marah? Udah. Hembuskan. Itu Pak Redis ya. Ya. Begini, saya
Saya sudah bilang di dalam terjemahan LAI TB nggak ada kata gereja satupun dalam Bible. Dalam terjemahan LAI. Tapi apakah itu sebuah kesalahan kami tidak menggunakan kata gereja? Bukan. Begini. Kata gereja itu diambil dari bahasa Portugis. Igreja. Nih saya kasih datanya. Tenang ya, saya kasih datanya. Tenang. Asal usul kata gereja. Tenang. Aduh, ini sulit ini dia ini ya. Berat ini dia ini, aduh. 400 tahun yang lalu sudah tertulis. Justru agama Islam yang nyolong kata gereja. Iya, saya tunjukin datanya. Bentar. Alkitab, aku minta Alkitab. Iya, tenang dong, tenang. Tenang, Gun Saleh. Kita diskusi yang bagus. Tidak perlulah surup ke begitu, ya. Asal usul kata gereja. Nih, saya kasih datanya. Asal usul kata gereja. Nih, biar Anda tahu datanya. Nah, buka Alkitabnya. Itu kita bandingkan di Alkitabmu, ada nggak? Baik, saya balikan ya kamera saya. Anda ini kok tidak tahu asal usul, justru Islam nyolong kata itu. Perhatikan. Tapi 1400 tahun yang lalu itu tahu. Ya, tenang, sabar, ya. Balik. Nah, mana kata gereja di Alkitab? Mana? GREJA itu. Baik, lihat ya. Nggak malu. Perhatikan nih. Aduh, agak buram. Ya nih. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata jemaat digunakan sebagai padanan untuk kata Yunani eklesia, yang makna umumnya adalah sidang jemaat atau jamaah. Kata eklesia muncul dalam 2 ayat Injil Matius 24, Kisah Para Rasul 58, ayat surat-surat Paulus termasuk contoh terawal dan seterusnya nih. Surat Yakobus dan seterusnya. Nah, total kemunculan kata eklesia dalam Perjanjian Baru adalah 114 kali. Kendati tidak selalu dipakai secara teknis untuk merujuk kepada gereja. Dengan demikian, eklesia dipakai sebagai sebutan bagi komunitas lokal maupun sebutan yang bermakna semesta bagi segenap umat beriman. Istilah kekristenan dan seterusnya. Nih, etimologi. Perhatikan nih. Udah paham aku, Edis. Nah, tadi kan terus kenapa kamu katakan gereja berasal dari bahasa Al-Qur'an? Kalau kosakata gereja nih, kita lihat nih ya. Dengar, kasihlah aku sedikit waktu. Enggak, sedikit. Ini terakhir nih ya. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja. Lihat ini, aduh, kau nggak lihat, Bu. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja yang diturunkan dari kata Latin ecclesia yang pada akhirnya berasal dari kata Yunani eklesia. Itu gimana? Tadi kau banggakan, kau bilang kami mengambil dari bahasa Yunani. Di Yunani apa ditulis? Eklesia kan? Betul? Nah, kenapa gak kau tulis di rumah ibadahmu eklesia? Kenapa? Ya sudah. Kalau pola pikirmu seperti itu, nanti saya balikin ke kamu, nanti repot. Aku nggak mau nyinyir, aku minta yang kata GERJA, bukan ikres, cross. Nggak perlu, Edis, jangan kau penipu, Edis. Nggak bagus. Sudah? Nah. Inilah yang saya bikin pola logika yang cacat yang dialami oleh orang-orang Islam. Tenang, gantian, Gus. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami, lidah kita itu tidak selalu bisa persis dengan orang-orang. Orang luar apalagi. Anda kalau saya ngomong, Anda dengerin. Ya, perhatikan. Tenang. Karena kau mencuri, aku nggak setuju. Pekerjaan pencuri itu aku nggak setuju. Oke,
Oke, dari mana terjemahan tadi surat berapa tadi yang ada kata gereja di dalamnya? Kita cek. Surat apa? Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj ayat 40. Tidak akan kuhancurkan rumah-rumah ibadah itu kuil. Gereja-gereja. Baik, saya balikan ya. Saya balikan. Saya balikan kamera saya. Justru terjemahan agama Islam yang nyolong istilah Portugis. Mana ada dalam bahasa Arabnya kata gereja nih? Perhatikan. Ini ya, surat Al-Hajj ayat 40. Kita bacakan. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Nah sekarang saya tanya, kata gereja dapat dari mana? Ada kan tertulis, ada kan? Ada kan? Berat ini teman-teman. Iya, saya tahu ada tertulis di dalam bahasa Arabnya. Coba kita cek bahasa Arabnya. Apakah ada di sini kata gereja? Ada nggak di sini kata gereja? Bahasa Jepang aja bahasa Jepang. Coba di mana ada tulisan gereja selain di bahasa Arab itu? Iya, di sini mana? Apakah ini bahasa Arab? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya mana kata gereja? Udah pakai bahasa Yunani. Apa tadi gereja bahasa Eklesia. Ada gereja. Ya aku tanya GRJA. Eklesia itu bahasa Yunani, Gun Saleh. Di rumah ibadah kok ikles. Kenapa? Eklesia itu bahasa Yunaninya, dari bahasa Portugis menjadi gereja. Karena lidah orang Yunani dengan lidah orang Portugis beda, dengan lidah orang Indonesia beda. Melida. Agama. Inilah. Kalian orang Islam tidak malu ngelihat kelakuan seperti ini. Harusnya kalian malu. Udah mulai nyerang pribadi. Loh, kok nyerang pribadi? Aku bicara ajaran. Saleh, apakah tenang? Lidahnya orang Padang, dengar. Lidahnya orang Padang beda nggak dengan lidahnya orang Eropa? Aku dari tadi tidak pernah menceritakan orang Kristen. Aku hanya bertanya dengan Edis, adakah tertulis di Alkitab gereja itu? Aku nggak ada nyinggung Kristen. Saya ditanya lagi, udah saya bilang nggak ada. Alhamdulillah. Terus kalau nggak ada, masalahnya di mana? Kita loncat lagi boleh? Loncat. Jangan, kita selesaikan dulu ini. Kamu nggak ada kata itu. Kita selesaikan dulu ini. Apakah karena tidak ada di dalam Bible, dalam maksudnya tidak ada dalam pengertian berubahnya bunyi ini ya, bunyi apa? Bunyi ejaannya lalu menjadi sebuah masalah. Yang kutanya di Alkitabmu adakah tertulis GEREJA? Boleh ulang balik Bisa kamu tanya lagi? Nggak ada, udah close. Kita loncat yang lain. Selesai. Iya, terus jadi masalahnya di mana? Masalahnya penonton yang menilai apakah agamaku itu agama pencuri. Biar penonton yang nilai. Jadi kata gereja dicuri dari mana menurut kamu? Al-Quran tadi udah kau baca. Al-Hajj ayat 40. Oke, kata gereja dalam terjemahan itu dapat dari mana? Sekarang kau buka terjemahan Jepang boleh, Indian boleh, Afrika boleh. Adakah yang tertulis gereja selain di Al-Quran? Itu yang aku minta, ada nggak? Memang kalau minum kencing unta ini sulit ya teman-teman. Oke, loncat. Baik, tenang, pelan-pelan. Loncat. Jadi begini, di dalam terjemahan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 ada kata gereja. Pertanyaan saya, kata gereja dalam terjemahan Al-Quran itu dapat dari mana? Nggak usah kau tanya, adakah selain di Al-Quran kau dapati kata gereja? Itu aja yang kau bahas. Ada selain di Al-Quran yang kau dapati. Ya sudah, kalau begitu saya tanya kepada Anda. Kalau begitu saya tanya balik. Adakah kata Hawa sebagai istrinya Adam di dalam Al-Quran? Itu kan receh sekali. Itu Receh,
gimana? Lecehkan. Kalau kamu maksa hurufnya G E R J A, yang nggak ada, adanya eklesia. Eklesia itu makna yang sama dengan gereja. Sekarang pertanyaan saya, tenang, gantian tuh, tenang, tenang, sabar, cooling down, tenang, Kenapa tidak boleh? tenangkan dulu ya. Roh amarah atau spirit Islamnya dijinakkan dulu. Gini, Kenapa enggak eklesia? pertanyaan saya sederhana dan simpel saja, Gus. Kan? Pertanyaan saya simpel. Adakah di dalam Al-Quran istrinya Adam bernama Hawa? Masalah istri-istri itu bisa kami di hadis. Ngapain di Al-Quran itu? Ada. Yang nyolong dari dalam kekristenan itu orang Islam. Semuanya dicolong, nyolong berjamaah. Alkitab versi aslimu, nama istri Adam siapa namanya? Hawa. Hawa, penipu. Buka Yunaninya. Siapa namanya? Buka Yunani. Yunani. Di mana ada Yunani? Di situ pakai bahasa Ibrani. Ibrani boleh apa namanya? Perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Gimana sih? Hawa itu maksudnya Nggak usah. Hawa itu Edis. dia diberi nama Hawa karena apa? Karena dia menjadi sumber segala ini. Saya bacakan ya. Kata Hawa itu artinya apa? Yang gua ajarin. Aduh, susah ini ya. Ini yang gua ajari Edis. Hawa itu kalau bahasa Arabnya perempuan yang dituakan pertama artinya. Ngarang. Hawa itu dalam bahasa Arab artinya nafsu, keinginan. Gimana? Hawa itu keinginan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Hawa itu artinya sumber yang hidup nih. Saya tunjukkan ya. Oke. Kalau Hawa Edis bilang kami ambil di Alkitab, buka Alkitab versimu. Di situ siapa ditulis ini Adam, bukan Baik, Hawa. kita tuliskan ya. Bukan Hawa ditulis di Alkitabmu, Eva. Udahlah, janganlah kau menipu. Saya Nih, kita tunjukkan. Memang Islam kerjanya nyolong aja ya. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Perhatikan. Lihat ya. Kejadian itu kitab siapa? Kitab Yahudi kan? Kitab kau itu. Iyalah, gimana? Emang kitabnya orang Islam. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 20. Punya Yahudi kau coba. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tadi kau bilang. Hawa itu artinya hidup. Gimana? Tadi kau bilang kami mencuri dari Alkitabmu. Sedangkan kau buka Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Kau yang mencuri, nggak malu kau. Tenang, saya tanya sama kamu. Yesus kami, murid-murid, orang Yahudi apa orang Arab? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus kenapa kamu katakan kami mencuri? Sementara Yesus kami, Petrus, Yohanes, murid-murid semuanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Yang masalah itu orang Arab, nyolong kitabnya orang Wahyudi. Kena terus dia kan, sakit pala dia. Anda percaya perjanjian lama itu kebenaran? Jangan Anda lari kemana-mana. Sekarang kita buktikan saja. Kenapa orang Islam mencuri Bible? Mana Bible? Kejadian Bible. Itu kita tahu. Oke, sekarang saya tanya. Dari mana orang Islam dapat nama anaknya Adam itu Habil dan Qabil? Udah, aku tanya sama Edis. Tapi tadi ditanya terus. Ditanya langsung mencret kalau ditanya. Dari mana orang Islam tahu bahwa istri Ibrahim ada dua? Satu namanya Sarah, satu namanya Hagar. Dari mana? Ya, nggak perlu tahu, aku pun apa-apa. Bukan itu. Bila ditanya langsung meninggal. Gini aja, kamu dari tadi sudah nanya panjang lebar sama saya. Saya pengen tahu satu. Dari mana orang Islam tahu itu? Cuma satu ku tanya, nggak dijawabkan sampai sekarang. Udah, kita tutup. Gak ada jawaban. Oke, ini terakhir. Kalau kamu menolak menjawab, saya beri kamu kesempatan untuk belajar. Pertanyaan saya,
Dari mana umat Islam tahu bahwa istri Ibrahim itu bernama Hajar dan Sarah? Dari bapakku. Ya, kau tidur di sana. Berarti Quran tidak berguna bagimu dari bapak. Lihat jawab.